Syalnya warna merah juga lagi. Ya kita langsung aja kali Pak. Iya ya, Pak Setiawan, ini izin Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi juga jembatan bagi Darul Quran untuk mengirimkan imam-imam muda ke Korea. Ya, ceritain dikit dong. Ya, saya selama ngurusi masjid-masjid di Korea mulai tahun 2012 ya. Saya aktif di masjid itu mulai tahun 2012 dan sana itu baru gencar-gencar waktu itu tablek dan gencar-gencar tablek KMI ya waktu itu. Karena di sana itu dan saya masuk ke pengurusan di KMI itu saya selalu mengusulkan ustadz-ustadz dari Indonesia ya tadi ya, khususnya dari Darul Quran dulunya karena Darul Quran yang paling banyak ya pertama itu ngirim 3 sampai 4 ya tadi ya. Iya, 3 sampai 4 itu karena permintaan dari teman-teman itu. Kalau dari Quran kan udah pastinya hafiz ya karena dari teman kan mintanya yang hafiz yang paham betul-betul itu kan. Kemudian di Koreanya itu di apa itu? Di rolling dari masjid ke masjid satu minggu batasnya 1 bulan full gitu jadinya. Jadi teman-teman itu kalau ngundang dari ustadz dari Indonesia dari mana aja itu mulai puasa hari ketiganya masuk ke sana. Nanti pas Idul Fitrinya kan diharapkan masih jadi imam di sana kan. Bisa kan karena di Korea kan cuma 1 bulan aja kalau pas sebelum itu kan nggak bisa jadi imam yang ditunggu-tunggu kan jadi imamnya dengan bacaan yang bagus kan itu. Dan kebanyakan orang-orang asing sana juga sangat hormat dengan imam-imam Indonesia karena bacaannya bagus gitu. Dari Uzbekistan, dari Bangladesh, India itu sangat respect dengan imam-imam muda Indonesia gitu. Ayo anak-anak ayah se-Indonesia dan gak cuman harus dari Darul Quran ya. Dari pesantren manapun, bagusin suaranya, pahamin Qurannya. Nah, Mas Setiawan ini termasuk salah satu pejuang bersama kawan-kawan kami di sana untuk mengimport ya. Mengimport alias Indonesia mengekspor bukan cuman barang tapi imam gitu. Nah Pak Setiawan ini salah satu pejuang agamanya Allah juga yang walaupun duit pas-pasan tetap aja berikhtiar buat agamanya Allah berkembang di sana. Dan apa kemudian akhirnya yang Allah lakukan kepada Mas Setiawan? Di antaranya adalah Allah berikan bisnis yang miliaran rupiah. Nah, bagaimana ceritanya kita langsung dengar dari beliau juga. Mas Setiawan, bagaimana korelasi dengan antara membantu agamanya Allah dengan tiba-tiba Allah bimbing Mas Setiawan punya usaha miliaran? Wah, itu sangat luar biasa ya, sangat dahsyat ya. Aku merasakan dengan nikmatnya untuk bersedekah kita. Kadang bersedekah itu nggak ada nilai, tapi sangat bernilai buat kita kan gitulah. Kita betul. Kita sedekah sekian persen, tapi kita akan mendapatkan lebih dari itu kan. Itu saya mengalami beberapa kali untuk mendapatkan yang lebih gitu kan. Saya karena selalu sedekah dan sedekah, apalagi kalau sedekah saya setiap Jumat itu kan pasti itu Tat. Pasti kemudian saya kalau punya angan-angan itu udah, oh ya saya mampu saya seperti ini, berarti saya nyumbangkan seperti ini gitu Tat. Karena saya punya makan berarti makan, kalau uang ya uang untuk sedekah gitu Tat. Dan ini cerita yang sangat luar biasa waktu saya sedekah membawa salah satu ustadz ya Tat ya. Waktu itu tahun 2018 saya masih ingat itu. Saya sama tim KMI itu bawa ustadz, salah satu ustadz dari Indonesia untuk takbir di mana ya, di Daegu ya tadi. Di Daegu itu uang saya memang waktu itu banyak tadi ya, banyak saya ngasihkan ATM sama teman saya, pokoknya semua nanti kebutuhan ustadz, kebutuhannya apapun saya yang nanggung dari sini. Jangan ngambil uang dari situ tadi. Ini ATM-nya. Ya, ATM saya serahkan. Ini pinnya. Ya, ini pinnya saya kasihkan gitu kan. Dan sebagian saya kasihkan supirnya untuk ada apa-apa itu Tat. Tapi uang saya waktu di situ itu nggak ada yang berkurang gitu loh Tat. Oh iya? Iya, saya sendiri kan ikut. Kali? Iya, nggak berkurang itu Tat. Saya taruh di kantongan itu kok tetap uangnya masih ada terus. Kemudian 3 hari kemudian kan ustadznya balik ke Indonesia Tat. Saya kan suruh buat laporan itu tuh. Laporan sama KMI, uang kamu habisnya berapa. Tapi saya laporkan memang nggak ada, uang saya nggak berkurang gitu loh Tat. Jadi saya udah ajaib ya. Itu sangat ajaib waktu tahun 2018 bulan 7 kayaknya tadi itu. Bulan 7-an lah, bulan 6 7-an itu. Kalau sana tablet kabarnya sekitar. Jadi nggak pernah berkurang ya? Nggak pernah berkurang itu. Itu saya ngalami sendiri tahun 2018 itu. Saya selalu kalau saya selalu mendampingi ustadz terus lah di sana itu Tat. Jadi kemanapun
selalu mendampingi terus. Alhamdulillah, tapi ya itu uang nggak bisa berkurang gitu loh. Iya, iya, Dan benar. saya bahkan itu waktu mulai saya buat gor di Solo kata itu, saya buat gor itu ya waktu membangun proses pembangunan itu saya juga nggak Cih. punya uang banyak gitu loh. Tat. Bikin gor, Ya, Bos. tapi saya ada TKI duit terus loh. ya, saya ada Wah, duit terus gitu hebat. lah. Ada uang terus sekian ya, anggaran sekian, nanti habisnya sekian gitu loh. Tahu-tahu sudah jadi. Uang tahunya, uang itu datangnya dari mana saya nggak tahu juga loh tadi. Benar itu. emang. Iya. Ini ya orang yang kalau pemirsa sih jauh lah kali ya, karena dan di luar TV kan. Ini yang keruk nih sebenarnya nih sering denger tiap hari. Iya loh, coba jajal keruk-keruk nih. Punya gaji diinjak bagian buat gitu. Udah insya Allah dah, bini cemberut ya udah. Nih gara-gara ngamera-mainin si Yusuf nih gitu. Gua nggak dibagi-bagi nih. Tapi subhanallah ya, betul Iya, nggak? betul itu sangat luar biasa. Kalau kita sering-sering sedekah ya kita sering-sering dapat Boleh uang yang dibilang banyak waktu gitu. datang ke Korea pertama, maaf ya, Iya. miskin kan? Saya miskin termasuk. itu. Iya, artinya kan Karena- justru iya. pengen punya duit kan Iya, ke sono betul, iya. kan? Iya kan? Iya, betul, gitu. Tapi malah kemudian bisa bangun gor di Iya. Indonesia. Kabarnya bangun swalayan juga, Pak. Insya Allah itu Tat, itu. Oh, masih Tapi insya kecil Allah. kelasnya, Hah? kelas Alfamart kelasnya itu. Ah, iya. Ya, cuma satu itu lah. Enggak itu. Siap, Tat, siap, iya. siap. Enggak, Salah itu. kita ini. Karena punya satu, kalau punya 10 berarti kelasnya Alfamart berarti. Iya. Ya, itu kan. 2 kali. Ya. Ya udah nggak apa-apa, pemirsa nggak tahu. Oke, Kak Kumi, apa yang Kak Kumi bisa petik nih dari Harus Om Setiawan? berani Berani apa? berani keluar dari zona nyaman. Mm-mm. Biar kita ada pengalaman, ada cerita. Berani keluar dari zona nyaman, terus ditaruh di zona nggak nyaman. Berani nggak? Papa kirim nih. Jangan ngemeng doang. Kan nggak mesti harus pindah tempat, Pak. Alah. Waktu zaman Wirda dulu, sengaja tuh saya kirim ke tempat-tempat yang susah, tempat-tempat yang memang payah gitu. Dan ya hasilnya memang ada, lebih tangguh gitu kan. Oke, Mas Setiawan, apalagi nih yang bisa diceritain sebelum kita menyapa pemirsa Zoom ya? Apa sih yang dibutuhin oleh seseorang supaya dia percaya bahwa bisa kaya, bisa senang, tapi juga tidak meninggalkan agamanya Allah gitu? Iya betul itu. Kita punya keyakinan kalau saya cuma tekad saya punya keyakinan yang tinggi. Wah, Ustadz itu selalu mengajarkan mimpi harus di atas mimpi ya kan. Jadi saya mimpi saya di atas mimpi orang-orang gitu ya kan. Waktu saya dekat selalu ngikuti ceramahnya Ustadz mulai tahun 2012 kan saya selalu itu ngikuti sedekahnya dulu itu saya. Ilmu saya dari itu. Jadi keyakinan saya cuma sedekah aja, sedekah dan sedekah.